Itu apa yang terjadi, Mbak? Oke, kita cut dulu ya, ini berisik. Ya, Ri. Lagi podcast. Lagi bikin podcast sama Ina. Mbak mana tadi ya? Bukan, aku juga lupa jadi Ya, tadi pertanyaanku apa apa. Oh, kalau perubahan nama itu. Hai Sobat JKN Bersinar, Ina di sini lagi ketemu kalian untuk tentunya memberikan informasi seputar JKN yang udah kalian tanya-tanyakan nih. Dan kalau udah podcast, Ina tuh nggak mungkin sendiri ya. Ina pasti ditemenin sama narasumber yang sangat mumpuni ya tentunya. Dan di sini sudah ada Mbak Hana, seorang narasumber kita yang cantik, anggun, baik hati, rajin menabung. Enggak Iya. sejauh itu, enggak sejauh itu. Oh iya, sombong gak sih? Sombong sedikit. Silahkan dinilai. Mukanya sombong sih sedikit ya gitu. Tapi hatinya seperti Hello Kitty. Tergantung sama siapa ya guys. Jadi Mbak Hana ini adalah seorang staf kita di Kedeputian Wilayah 11 BPJS Kesehatan. Khususnya di bidang apa Mbak? Di bidang kepesertaan dan mutu layanan. Oke, jadi Mbak Hana ini ya cocok banget lah kalau kita mau tanya-tanya soal kepesertaan sama Mbak Hana, betul? Semoga bisa membantu. Oke, teman-teman kita akan mulai dari beberapa pertanyaan. Tapi kali ini topik kita adalah mengkhusus tentang kepesertaan khususnya di bayi baru lahir. Jadi emang bayi baru lahir ini kan emang mungkin orang tua atau calon-calon orang tua itu bertanya-tanya gitu, nanti kalau bayi baru lahir gimana ya daftarinnya, terus aku harus kemana, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Karena memang agak kompleks ya bayi baru lahir ini ya Mbak Hana ya. Diawali sama namanya, nama bayi baru lahir itu kan nggak langsung punya nama. Nah itu gimana kepesertaannya, apakah ngikut orang tuanya atau buat sendiri gitu. Kita sekarang tanya-tanya, oke? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Udah siap Mbak Hana? Kenapa tegang sekali Udah sih berasa mukanya? di sidang ya. Kita siap-siap dengan pertanyaannya. Apa sih yang Oke, ditanyain? jadi yang pertama nih, kita tanya dulu. Kalau bayi baru lahir itu memang harus terdaftarkah di kepesertaan JKN? Oke. Pada prinsipnya kalau kita balik lagi ke aturan tentang pelaksanaan program JKN sendiri, itu kan seluruh penduduk Indonesia. Even orang luar negeri yang di Indonesia kerja aja minimal 6 bulan itu wajib, apalagi emang orang Indonesianya. Dan setiap bayi baru lahir otomatis kan melekat dengan orang tuanya sebagai orang Indonesia, yang mana juga pasti melekat juga atas aturan tersebut. Jadi bayi baru lahir itu wajib didaftarkan maksimal usia 28 hari supaya bisa langsung terdaftar sebagai peserta JKN dan bisa jaga-jaga ya. Namanya bayi baru lahir syukur sehat, tetapi kita tidak tahu namanya sakit bisa datang kapan aja kan. Biar nggak bingung. Jadi singkatnya wajib ya? Wajib tetap. Oke, siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Itu terkait berkas-berkas pendaftaran bayi baru lahir itu apa aja sih Mbak? Kalau terkait berkas, sebenarnya easy banget kalau untuk bayi baru lahir di program JKN ini karena dia sudah sifatnya wajib. Jika bayi ini kebetulan lahirnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit, itu udah pasti di situ ada SIPPRS. Itu sebuah sistem yang sudah disiapkan untuk membantu mempermudah proses pendaftaran bayi baru lahir oleh petugas rumah sakit langsung, karena yang mengeluarkan surat keterangan lahir itu kan dari rumah sakitnya langsung, lalu dilengkapi dengan data ibunya yang sudah pasti rumah sakit punya. Jadi itu bisa langsung terselesaikan di rumah sakit. Lalu untuk ibu-ibu yang ditolong persalinannya oleh dokter atau para medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, bidan jejaring, pada fasilitas kesehatan tertentu itu sudah ada yang bisa mengakses SIPP juga. Tetapi untuk yang belum, itu bisa dibantu oleh orang tuanya dengan membawa surat keterangan lahir dan identitas kependudukan ibunya untuk bisa dibawa ke kantor cabang, didaftarkan di kantor cabang terdekat gitu. Nah,
Oke, jadi bisa dibilang hampir semua FKTP dan FKRTL itu bisa bantu untuk pendaftaran bayi baru lahir ya Mbak Hana ya. Kecuali kalau misalnya memang mungkin mohon maaf di tempat yang agak terpencil mungkin belum bisa akses jaringan untuk sistem aplikasi dan sebagainya, mungkin bisa dibantu orang tuanya ke kantor cabang dengan membawa hanya 2 berkas. Itu yang pertama surat keterangan lahir yang bisa didapetin dari tempat persalinan ya. Ya, terus yang kedua bisa KTP ibu atau kakak ya? Iya, yang penting menunjukkan identitas kependudukan ibu. Oke, simple banget, sesimpel itu. Tapi memang ini emang harus dimengerti sih sama teman-teman peserta ya. Iya, dan didaftarkan segera. Kalau sakit biasanya hal simple pun jadi nggak simple kalau sakit betul, gitu. betul. Jadi biar udah lebih banyak paniknya gitu. Bener. Oke, udah terjawab nih soal berkas pembayaran. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Mbak. Jadi kalau alur pendaftarannya tadi kan sudah sekalian dijelasin ya sama berkas-berkasnya itu bisa kemana aja. Nah kalau sekarang ini kalau memang bayi baru lahirnya itu sudah terdaftar, sudah berhasil nih terdaftar, apakah si bayi itu sudah langsung aktif atau harus nunggu lagi 14 hari seperti kayak PBPU Mandiri itu kan kita perlu nunggu ya, ada masa tunggunya gitu. Oke, jadi karena ini memang sifatnya wajib untuk bayi baru lahir, jadi begitu dia didaftarkan sebelum 28 hari dia bisa langsung bayar. Jadi memang tidak langsung aktif ya, tetap untuk proses aktifnya harus didahului dengan proses pembayaran dulu. Maka dia akan aktif begitu orang tuanya melakukan pembayaran iuran. Oke, berarti bisa langsung bayar ya Mbak? Bisa ya? langsung bayar, nggak pakai tunggu. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, kan itu masih bukan, kalau nggak salah bukan pakai nama bayinya ya, karena memang belum ada kakak namanya terbaru gitu kan, belum ada namanya. Itu biasanya kayak gimana sih Mbak untuk tahu ini bayinya siapa gitu atau si bayi A gitu? Dia kan melekat pada data ibu ya, jadi biasanya namanya itu pakai bayi nyonya siapa, bayi nyonya Ina mungkin nanti gitu. Jadi akan mengikuti sampai ada update kembali untuk identitas si bayi ini gitu. Oh gitu. Nah untuk ngerubahnya tuh, misalnya dia udah punya kakak, itu gimana cara ngerubah namanya di sistem BPJS? Justru emang kita anjurkan dan sesuai ketentuan diberi waktu 3 bulan. Nah, jadi dalam 3 bulan kalender ini diharapkan orang tua dari bayi ini sudah bisa menyelesaikan administrasi kependudukan sehingga nanti bisa diupdate datanya, baik tergantung kalau misalnya dia peserta mandiri, proses update data bisa dilakukan lewat Pandawa juga bisa. Ada banyak kanal-kanal perubahan data yang tersedia, bisa Pandawa, bisa datang ke kantor juga, ada MPP juga, bisa lewat MPP juga bisa. MPP itu Mall Pelayanan Publik ya? Oke, yang ada di Pemda-Pemda biasanya Betul. Jadi sekalian jalan ngurus kakak kan, begitu kakaknya selesai mampir dulu di MPP untuk ngurus di tempat BPJS, ada stand BPJS biasanya di beberapa NPP di kota-kota sudah bisa diakses di situ. Jadi sekali jalan bisa selesai. Oke, makasih Mbak Hana. Jadi itu 2 note tadi terkait tenggat-tenggat waktunya. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu dan calon-calon orang tua di luar sana. Jangan sampai lupa, nanti biar nggak kelewat. Takutnya anaknya sakit, malah belum aktif BPJS-nya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Itu terkait bayi baru lahir yang orang tuanya itu ditanggung sama perusahaan orang tuanya tempat ia bekerja. Nah itu pendaftarannya apakah sama seperti yang tadi Mbak udah jelaskan ataukah didaftarin sama si pemberi kerjanya, pemberi kerja orang tuanya ya? Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman peserta JKN yang berstatus sebagai pegawai, di mana kepesertaan JKN-nya itu juga ditanggung melalui tempat kerja masing-masing. Pertanggungan itu kan untuk anak maksimal bisa sampai 3 orang ya. Jadi kalau misalnya anak yang baru lahir ini adalah anak 1, 2, atau 3, proses pendaftaran tetap sama seperti yang tadi lewat SIPP sesuai dengan tempat lahirnya di mana. Kalau memang tidak memungkinkan karena fasilitas kesehatan tidak dapat mengakses SIPP, bisa dibantu oleh orang tua ke kantor cabang terdekat untuk pendaftaran bayi baru lahir atau lewat MPP juga bisa. Tetapi untuk
yang dia anaknya lewat dari 3, misalnya anak keempat, anak kelima, sementara orang tua sudah tanggung 3 ya. Jadi otomatis anak keempat, kelima belum dapat ditanggung masuk dalam iuran JKN orang tua. Melainkan dia akan didaftarkan dengan segmen terpisah sebagai peserta mandiri. Hak kelas rawatnya bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya, lalu dibayar sesuai dengan alur kepesertaan mandiri. Oke, jadi kalau misalnya anak yang keempat dan seterusnya itu masuknya ke mandiri. Ya, sampai PBB nanti mandiri. ada change sama kakaknya. Kalau misalnya ada kakaknya yang sudah lepas dari tanggungan, lewat dari 21 tahun atau sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditanggung, dia bisa masuk menggantikan kakaknya dan begitu seterusnya. Jadi yang penting anaknya dalam tanggungan itu 3. Oke, Mbak. Siap, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau yang tadi kan itu PPU. Kalau orang tuanya adalah penerima upah dari perusahaan. Kalau orang tuanya adalah penerima bantuan iuran. Oke. Itu proses pendaftaran bayi baru lahirnya itu seperti apa dan gimana keaktifannya? Baik. Pada prinsipnya dalam kerjasama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah terkait dengan penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah, di situ mereka juga ada kesepakatan terkait pendaftaran bayi baru lahir. Jadi peserta PDPemda atau peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, ibu-ibu yang melahirkan, maka bayinya akan didaftarkan dengan cara pendaftaran yang sama seperti segmen lainnya, hanya nanti iurannya akan menjadi tagihan ke pemerintah daerah. Oke, berarti otomatis melekat dengan ke ibunya ya. Kalau ibunya PBI ya dia ikut PBI. Betul. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, kalau pertanyaan terakhir ini udah agak lega ya? Udah. Wah, gitu ya. Oh, ya ampun. Oke, pertanyaan terakhir itu. Kita kan untuk peserta-peserta yang udah lama nih ya, kayak mungkin bapak ibunya si bayi baru lahir ini udah punya kartu fisiknya, kartu fisik JKN ya. Kalau untuk bayi baru lahir ini kan kita kan karena BPJS sudah nggak cetakin kartu lagi nih Sobat JKN. Jadi itu gimana nanti untuk kalau si bayinya mau akses pelayanan di rumah sakit atau FKTP, kalau nggak pakai si kartu fisik JKN itu seperti apa Mbak? Baik, jadi nanti dibantu dengan nomor KK ya biasanya yang belum melakukan updating NIK, tapi kalau bisa segera dalam waktu 3 bulan kalender kalau sudah bisa dilakukan penyelesaian administrasi, diupayakan diselesaikan. Dan itu lagi pentingnya nak, yang kalau kita harus download mobile JKN. Kalau kita punya mobile JKN udah nggak mikirin lagi data kependudukan, dalam artian kalau misalnya pun belum sempat melakukan updating data dalam 1-2 bulan di awal dan anaknya butuh layanan kesehatan, cukup akses mobile JKN, tunjukkan di situ sudah ada. Kan yang penting ada identitasnya, ada EID-nya di situ. Walaupun nama bayinya masih nama bayi nyonya ya? Nggak apa-apa, yang penting kan di situ aktif kepesertaannya. Oke, gitu. Berarti nggak apa-apa nih Sobat JKN kalau misalnya memang belum bisa update kakak, bayi baru lahirnya itu masih bisa akses pelayanan kesehatan di rumah sakit atau FKTP dengan memperlihatkan kartu elektronik yang ada di mobile JKN walaupun namanya masih nama dari sang ibu gitu. Oke, nah itu dia adalah beberapa pertanyaan yang udah kita collect dalam untuk podcast hari ini ya Mbak Hana. Terima kasih banyak sudah memberikan edukasi dan informasi buat kita dan Sobat JKN yang ada di rumah yang tentunya membutuhkan banget nih informasi terkait itu, terutama calon-calon ibu dan calon-calon bapak yang akan segera memiliki buah hati, dan tentunya ini akan bermanfaat banget buat Sobat JKN bersinar di rumah. Nah mungkin segitu aja bincang-bincang kita sama Mbak Hana kali ini. Kalau misalnya teman-teman atau Sobat JKN bersinar punya pertanyaan terkait kepesertaan, mungkin bisa di komen di kolom komentar kita. Nanti kita akan collect dan rangkum dan kita akan buatkan podcast di podcast berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat JKN bersinar. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Mbak Hana punya closing statement bisa disampaikan ke Sobat JKN bersinar. Oke, buat orang tua, calon-calon orang tua yang akan punya baby,
Mendaftarkan program JKN ketika Anda punya bayi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Karena ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana anak Anda sakit dan tidak ada pilihan karena tidak ada kepesertaan JKN, segala sesuatunya rasanya beban. Walaupun hanya diminta mengurus administrasi pun rasanya akan sangat beban. So, jangan tunggu itu jadi beban. Jadikan itu hadiah kelahiran anak Anda dengan mendaftarkan kepesertaan JKN bayi baru lahir. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Mbak Hana sudah memberikan informasi dan edukasinya. Dan mungkin itu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di-share juga. Ini informasi yang penting banget untuk kalian dan sobat-sobat JKN Bersinar lainnya untuk tahu ya tentang bayi baru lahir ini. So, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye!